sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sambungkan kepada Tuhan besar Muhammad SAW. Selanjutnya kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir untuk berbincang sedikit mengenai ketikanya perguna sebabnya karena tidak boleh ahli-ahli yang berguna jadi macam tu yang ada dekat bagi belajar amanah yang ada sejak gede jadi dibagi-bagi ke teman sejak sebenarnya kalau bikin ide dilatih kan pada Euro karya ilmiah yang kan PTK contoh ini lagi karya ilmiah jurnal kemudian bagaimana membuat buku guru bagaimana membuat buku ajar kemudian bagaimana cara membuat modul bagaimana cara membuat diktat bagaimana membuat karya ilmiah populer nah coba begitu mana lebih menyatakan penuhannya madum PTK karya ilmiahnya itu bodoh yang ujar di hotel mana yang dua kilo yang dua jadi lo bikin nyon lo kuno laju bak PTK tapi langkah kaki datar bak penyusup bak penyusunan sedangkan dari penaga proposal yang proposal yang namanya kuno ini dah kuno je anjir kan kerangka penyusunan PTK jadi langkah yang jauh langsung langkah yang terakhir sekali waktunya dah kuno habis anak hotel ada buat ini buat siapa yang bijak cuma proposal hantar judul dengan proposal ada kerangka penyusunan untuk ini belajar lagi dia banyak itu nyoba kalau naik dah ini boleh dah demo buat lagi ya oke mari kita perhatikan sama-sama bagaimana membuat judul pendek PTK. Istilahnya menurut baik tanya tak buat judul iwas paling kelak tu. Jadi saya baca itu bisa. Istilahnya tiban juga. Waktu itu boleh buat pemeriksaan, buat tim pemeriksaan, ban kalau judul macam hukum di hati mereka, apa kan? Analog lah. Karakteristik dari penilaian. Jadi bahan baca judul macam Bapak Ibu boleh baca ni. Ini yang disampaikan dalam perhatian. Ya, jadi langkah yang pertama, baiklah kita akan mempelajari bagaimana cara membuat judul atau menjaring judul yang bagus. Coba kita lihat. Yang pertama sekali adalah dalam membuat judul yang bagus dan benar itu satu singkat, jelas dan menarik. Biasanya maksimal 20 kata. Baik juga judul ikan drama yang awal. Jadi syaratnya judul kita buat itu harus singkat, jelas dan menarik. Biasanya maksimal terkandung 20 kata. Yang tidak buat 20 kata dihampakkan. Dibayar kurang 20 kata. Tadi 6 Indonesia. Oke. Kata Pak Baik kan? Aman. Jadi judul dia dalam video yang pertama singkat, yang kedua jelas, yang ketiga menarik. Biasanya itu mengandung 20 kata, itu lebih kurang. Ini tak kupat 20 hampa. Kadang-kadang dia
setting yang salah ni. Dia tahu nak problem. Nah, yang kedua, unsur-unsurnya terdiri dari A. Variabel harapan. Yang kedua, variabel tindakan. Yang ketiga, setting penelitian. Yang nampak? Yang nampak ini itu dijelaskan. Kita lihat kan? Variabel harapan, variabel tindakan dan setting penelitian. Kita kalau itu. Jelaskan untuk bawah. Ya. Jadi, coba Pak lihat. Nanti. Sumberan tu ya. Ini tahu kita kafe ini. Macam-macam ni buka main bu. Dan buka. Nanti warna dia. Gabut dalam. Masing-masing sudah ada kok di laptop. Ada laptop. Ya. Pahanya anak coba. Jadi yang saya katakan tadi variabel harapan, variabel tindakan dan variabel setting. Variabel harapan tambah variabel tindakan tambah setting penelitian. Coba Bapak Ibu lihat di judul. Nanti ada variabel harapan ditukar, variabel harapan ditukar nanti. Ini harapan sama ini menjadi tindakan. Ubah kan? Ubah mana? Dibalik. Balik judul. Dia dan buh harapan bakpun, dia tabuh tindakan bakpun, dia tabuh setting bakpun. Tidak mesti harus terpola. Bisa kita rola. Kan? Tak kala juban guna variabel harapan dalam judul. Coba ada kalian. Judul satu, meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran IPS materi keragaman suku bangsa melalui penggunaan strategi pembelajaran inquiry siswa kelas 2 MTSN Sakti semester genap tahun 2016-2017. Ada kalian no? Variabel harapan. Yang mana variabel harapan dalam judul nomor 1 ini? Ya, meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran IPS materi keragaman suku bangsa. Yang variabel harapan. Dan kata-kata variabel harapan meningkatkan penerapan. Yang kata-kata yang lainnya ditambah dalam variabel harapan. Dalam judul dan yang dia ke variabel harapan. Pemahaman berarti tamanglah. Pemahaman. Peningkatan pemahaman. Ini tamang kenal sih. Kita mengenal. Yang penting ni kalian Bapak Ibu, peningkatan pemahaman yang tamang sabok variabel harapan. Nampak kan? Nah. Yang kedua, variabel tindakan. Variabel tindakan itu obat istilahnya. Metode yang kita terapkan untuk meningkatkan pemahaman mata pelajaran IPS itu dengan menggunakan strategi atau metode itu namanya tindakan yang kita berikan. Ubah. Ya kan? Punya penyakit, jadi ubat dengan kulit. Ya. Kemudian melalui strategi pembelajaran inquiry. Yang perlu dong? Tidak. Habisnya. Kemudian setting sekarang. Settingnya itu tempat. Setting penelitian itu tempat mengadakan penelitian. Objeknya itu siapa? Jadi siswa kelas 2 MTSN Sakti semester genap tahun 2016-2017. Yang itu setting. Ingat itu setting Bapak Ibu.
Yang tempat di mana kita melakukan penelitian. Yang ingat. Dan waktunya. Ya, dan waktunya. Jadi itu masuk waktu. Ya. Kamu. Jadi kita ulang lagi. Jadi yang variabel harapan adalah peningkatan sampai suku bangsa. Ya. Kemudian variabel tindakan mulai dari penggunaan strategi sampai kepada inquiry. Ini tindakan, artinya tindakan yang kita lakukan untuk siswa yang menjadi objek penelitian kita. Oke, kemudian settingnya ini mulai dari siswa sampai kepada tahun 2011. Baru kita terbuka. Nampak kan? Dan kena ada dua ya. Kak, Iwan, kamu. Ya, kemudian Iwan. Masa ini Iwan. Kak, kamu. Ini jaga yang kedua. Yang kedua adalah pengalih. Macam-macam ke? Ikan samping. Yang kedua, peningkatan aktivitas dan hasil belajar melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif IPSTEK pada mata pelajaran IPA, materi asam dan bahasa. Bagian dua ni nak bagian dua nak biasa. Biasa. Yang disesuaikan tu. Yang tu anak pok. Anak pok materi tiga apa? Tapi yang lain tu pernah dengar dan juga melewat. Jadi ingat no asam bahasa. Berarti dua kelas dia dari waktu bisa desa Tujuan yang dengar tu. Kerja tu kalau tu. PTK. Benar. PTK. Halo. Nomor 2, coba Bapak Ibu masukkan variabel harapan, tindakan dan checking. Coba, yang mana yang dikatakan dengan variabel harapan? Peningkatan aktivitas dan hasil. Peningkatan aktivitas. Ya, peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Ono macam yang kaitan dengan variabel harapan. Kak. Kemudian penggunaan model pembelajaran kooperatif IPSTEK pada mata pelajaran IPA, materi asam dan bahasa itu masuk ke tindakan. Yang ketiga, ini setting siswa kelas 2 MTS Sakti semester genap tahun 2016. Yang kaitan setting. PTK. Nampak? Tak. Siapa yang nak? Kan dua kata. Kalau ulang no, yang diharapkan jumlah apa? 20. Lebih baik yang punya. Hanya kurang aja. Pokoknya lebih dari 20 kata maksimal. Lebih baik lanjut sampai lah. Nyepai dah pakai, nyepai dah mungkin. Minimal, maksimal. Payah kerja. Jaga saya maksimalnya kurang. Waktunya minimal atau maksimal. Maksimal 20, tapi minyak dapur pas 20 dan sampai dah tu. Macam kita mungkin dengan latihan malu pegang. Saya buat latihan cara merancang dulu sendiri. Tetap lupa 24. Tetap lebih kurang. Maksimal 20 kan aktivitas paling banyak 20. Kata-kata paling banyak 20, maka seharusnya 20 bawah. Paling banyak 20, 19, 18. Dia dah buat pemahaman lagi, tapi itu buat tetap lebih lagi. Nah, persoalan sekarang, manakala memang judulnya lebih dari target diterima atau enggak lebih tinggalnya? Yang bukan syarat dia. Yang penting dia apapun mana. Jelas. Jangan lam dia bawa variabel. Apa ini masalah ini mesti lebih pulangan mana saya. Tergantung pemilih. Ada masalah, mereka nanti bukan tingkat
Ya, menjaga daging. Orang sudah kelihatan yang sudah jalan. Tapi lu rasa yang lebih baju tahunya mengenai itu anak baku lain. Memang yang diharapkan 20 kata, tapi BU tahunya mengenai dulu. Hai, lu BU tahu mengenai. Yang penting intinya guna variabel harapan, variabel tindakan dan variabel ya settingnya yang penting. Baik, dia kalau judul macam hybrid kali itu. Mubah dia. Pula merumpak dalam penelitian di gulanya juga penelitian merumpak dalam gula lain dalam pengolahan datanya kat dalam itu. Jadi minimal sih perlu orang Yang lima ni Cek dulu. Folder dulu. Kita antara betul. Minimal nomor variabel. ya minimalnya yang guna. Yang penting ada 3 komponennya. Kau boleh. Yo nak apa bukan ni? Yang kamu ini bawa. Ya. Sama lanjut. Ada bebas nanti mana? Ya. Yang pola kedua. Ini adalah pola kedua dari merancang judul PDK. Dah bagaimana? Pola pun guna pola yang. Takalannya lah. Pola yang kedua. Penerapan itu disebut dengan variabel X. Bagaimana? Kemudian untuk meningkatkan disebut dengan variabel Y. Ya. Contoh? Kamu tahu nyatanya baik ini. Kau tahu tanya. Anak kita. Padahal kan kita lebih tahu yang menonton lebih dagang ataupun dia lagi jelas. Manakala ada persoalan kurang ikut tes tentang utang itu semua yang ada cuma variabel X. Jadi pengimbang harus memahami mana variabel Y, mana variabel Y. Itu cara aja guna. Kita tetap bagian. Cara aja dia penerapan guna hayo Pak rumus pertama guna. Hah? Rumus pertama guna punya penerapan guna. Variabel tindakan. Yang mana itu? Kemudian untuk meningkatkan ditambah variabel Harapan. meningkatkan Harapan. yang lagi Pada penerapan itu variabel tidak boleh pola formula ditambah variabel tindakan. Penerapan itu kan. Nah sekarang untuk meningkatkan itu masuk ke variabel lain tambung berapa je? Pada setting. Padanya setting tempat termasuk waktu dan jam. Yang menapa terserah lawannya dengan pakai pola XY atau menggunakan pola ya Peningkatan setting variabel lagi guna variabel bebas, variabel tindakan, variabel harapan dan set limit. Setting pada di tempat kan. Yang masing-masing orang itu terserah ya. Kalau memilih mungkin memang ada dulu yang jelas harus tahu keduanya karena manakala sebuah anak kalau buka itu pasti yang tahunya FC. Oke. Jadi ini masing-masing orang terserah mana yang lebih mudah memahami. Setting apa bawa deh? Tempat, waktu, tempat. Ya. Meningkatkan masuk ke harapan. Cakap yang kedua. Upaya meningkatkan. Masuk ke harapan. Oh, cuma. Harapan. Upaya. Upaya meningkatkan. Meningkatkan ke harapan. Masuk spidol boleh dapat kesepakatan umum bahwa X-nya adalah variabel tindakan, Y adalah variabel harapan walaupun tindakan Oke. Variabel X itu variabel
tindakan. Yang keren. Apa karena yang berarti yang variabel. Kalau Y variabel harapan. Itu apa? Yang Kan iya itu sama contoh. PTK. Jadi Guno dibancara dua dulu. Ino dibancara kita pahami PTK itu. Mohon dijawab. Baca jawab. Dibaca. Ya atau tidak? Ya. Nomor 2, ya atau tidak? Baca semua poin lektor yang terang. Jadi kan tak terang ada tulisannya. Ya. Memecahkan, membulatkan. Ya tidak. Nomor 2. Tidak. Oke, yang keempat. Yang kelima. Ibu baca apakah tidak? Nomor itu apakah masih diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran? Ya, menyaya harus di-PTK-kan. Jadi contoh yang perlu perbaikan dalam proses pembelajaran harus lakukan tindakan kelas. Jadi guru yang profesional adalah guru yang mau membuat inovasi di diri. Salah satunya untuk membuat inovasi diri dalam bidang profesional guru dengan melakukan PTK. Bahkan ngaji dan guru spirit inspiratif. Guru spirit inspiratif mempunyai semangat inspirasi. Contoh, berlaku. Gimana guru inspiratif? Kreatif. Menuju lebih hangat. Ketika dia belajar sekolah, kita padung dua guru cukup jauh. Padung dua guru yang bisa terkenal banyak. Ketika dia belajar sekolah SD, cukup jauh guru SD. Padung dua guru yang bisa kita kenal. MSN, MAN, perguruan tinggi sampai saat ini, mereka semua tidak semua guru yang bisa kita kenal hari ini. Kenapa? Karena tidak inspiratif. Mana tidak yang urang udah mengajar kat jumlah tu tebal. Inspiratif tak tidak? Apa jawabannya? Yang itu nih Pak Jamil, penting. Mana inspiratif? Iya, kayaknya inspiratif. Inspiratif artinya mampu memberikan lebih kepada mereka. Contoh, meeting jauh ini inspiratifnya bukan. Ketika kamu tajak kuliah jamu materinya namun apa tak ngorangnya mentang materinya. Inspiratif tak kita? Hanya lebih kan ini. Tetap dari tahun 0 tahun kita mengajar sampai dengan hari ini, tak legenya lebih kita mengajar. Bukan guru inspiratif. Guru inspiratif adalah guru yang bisa mengembangkan dirinya. Semesternya menyoba bahan diri ke tingkatkan. Jadi mampu memberikan lebih untuk anak itu inspiratif. Yang kemudian spirit inspiratif Pak profesional bu